Selamat datang di Sandiwara Radio yang dipersembahkan oleh 97,5 Play FM bersama UKM Teater Gabi 91 Universitas Sriwijaya. Menampilkan Ayahku Pulang yang diadaptasi dari karya Usmar Ismail. Selamat mendengarkan. Episode sebelumnya. Kenapa masih ibu ingat lagi masa yang lampau itu? Mengingat orang yang sudah tidak ingat lagi kepada kita. Ada orang tua di ujung jalan sana. Dari jembatan sana, dia melihat-lihat ke rumah kita. Nampaknya seperti seorang pengemis. Lupakan semuanya. Untuk apa kau mengingat seseorang yang bahkan kau tak tahu bagaimana wajahnya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa di sini rumahnya Nyonya Gunarto? Ya Allah, suara itu seperti tidak asing. Seperti suara ibu bergerak mendekati pintu rumah, lalu membuka pintu lebih lebar. Dan nampaklah Gunarto berdiri di hadapannya. Astri. Engkau Astri? Gunarto? Engkau Gunarto? Engkau banyak berubah, Gunarto. Ya aku banyak berubah, Astri. Sudah 20 tahun aku pergi dan wajahku juga berubah sebagaimana nasibku ini. Dan mereka semua ini tentunya anak-anak kita, bukan? Ya, memang ini adalah anak-anakmu semua. Sudah lebih besar dari ayahnya. Mari duduk dan pandangilah mereka. Apa aku boleh duduk, Astri? Tentu saja boleh. Mari. Terima kasih, Astri. Ayahmu pulang, Nak. Aryo, sinilah, mengapa kau menjauh? Ayah? Aku Sinta, Ayah. Sinta. Wah, engkau sudah besar, Nak. Waktu aku pergi dulu, engkau masih sangat kecil. Kakimu masih lemah dan bahkan belum dapat berdiri. Dan Nona ini siapa? Aku Rika, Ayah. Ya, Rika. Dari jauh aku mendengar kabar bahwa aku mendapat seorang anak lagi. Ya, seorang putri. Kamu cantik, Rika. Sama seperti ibumu di masa muda. Aku bahagia sekali. Sampai tak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku sendiri tidak tahu di mana aku harus memulai berbicara. Anak-anak semuanya sudah besar seperti ini. Aku kira inilah bahagia yang paling besar. Ya, ternyata anak-anak dapat juga besar walaupun tidak dengan ayahnya. Mereka semua sudah jadi orang pandai sekarang. Aryo bekerja di perusahaan tenun. Dan Sinta tak pernah tinggal kelas selama bersekolah. Tiap kali keluar sebagai pertama dalam ujian. Sekarang mereka sudah mempunyai penghasilan masing-masing. Dan Rika, dia ini membantu aku menjahit. Ibu. Jangan gitu. Aku kan mau membantu ibu. 10 tahun aku menjadi seorang saudagar besar di Singapura. Aku menjadi kepala perusahaan dengan pegawai berpuluh-puluh orang banyaknya. Tapi malang bagiku, toko itu habis terbakar. Lalu seolah-olah
seperti masih belum puas menyeret aku ke lembah kehancuran. Saham-saham yang kubeli merosot semua. Nilainya turun drastis. Sesudah itu semua, segala yang kukerjakan tak ada lagi yang sempurna. Sementara itu, aku semakin tua. Lalu tempat tinggalku, keluargaku, bahkan anak istriku tergambar jelas di depan mata dan jiwaku. Kalian seperti mengharapkan kasihku kembali. Nak Aryo, maukah engkau mengambilkan segelas air untuk ayahmu ini? Aryo, ayahmu yang berbicara itu. Mestinya engkau gembira, nak. Sudah semestinya ayah berjumpa kembali dengan anak-anaknya yang sudah sekian lama tidak bertemu. Sudah, tak apa. Kalau Aryo tidak mau, engkau saja, Sinta. Maukah engkau mengambilkan segelas air untuk ayahmu ini, nak? Baik, ayah. Akan kubuatkan air untukmu, ayah. Sinta, sejak kapan kau mempunyai ayah? Aryo, Kami tidak mempunyai ayah, Bu. Kapan kami mempunyai seorang ayah? Aryo, apa katamu itu? Kami tidak mempunyai seorang ayah, kataku. Kalau kami mempunyai ayah, lalu apa perlunya kami membanting tulang selama ini? Sampai-sampai jadi budak orang. Waktu aku berumur 8 tahun, aku dan ibu hampir saja terjun ke dalam laut. Untung saja ibu cepat sadar. Dan jika kami mempunyai ayah, lalu apa perlunya aku menjadi anak suruhan waktu aku berumur 10 tahun? Kami tidak mempunyai seorang ayah. Kami besar dalam keadaan sengsara. Rasa gembira di dalam hati sama sekali tidak ada. Dan kau, Sinta, apa kau lupa waktu menangis di sekolah dulu? Karena kau tidak bisa membeli mainan seperti teman-temanmu yang lain. Bahkan, kau pergi ke sekolah dengan pakaian yang sudah robek sana-sini. Itu semua terjadi karena kita tidak mempunyai seorang ayah. Kalau kita punya seorang ayah, lalu kenapa hidup kita melarat selama ini? Dan kau, Rika, orang di depanmu yang kau sebut ayah itu, dia adalah orang yang meninggalkanmu di hari kelahiranmu sendiri. Dia yang meninggalkan ibu, berjuang hidup dan mati untuk melahirkanmu. Apa pantas lelaki tua ini kalian sebut ayah? Jawab! Tapi Mas Aryo, ibu saja sudah memaafkannya. Mengapa kita tidak? Ibu seorang perempuan. Waktu aku kecil dulu, aku pernah menangis di pangkuan ibu karena lapar dan dingin. Ibu selalu bilang, "Ini semua adalah kesalahan ayahmu. Ayahmu yang harus disalahkan." Lalu, kemudian aku jadi budak suruhan orang. Dan ibu jadi babu cuci pakaian orang lain. Tapi aku berusaha bekerja keras sekuat tenagaku. Aku buktikan kalau aku dapat memberi makan keluargaku. Dan kau, orang yang meninggalkan anak dan istrinya dalam keadaan sengsara. Aku sanggup menjadi orang yang berharga. Meskipun aku tidak mengenal kasih sayang seorang ayah. Waktu aku berumur 18 tahun, tak lain yang selalu terbayang dan terlihat di mataku hanya gambaran ayahku yang telah sesat. Ia melarikan diri dengan seorang perempuan yang lalu menyeretnya ke dalam lembah kedurjanaan. Sampai-sampai ia lupa dengan anak istrinya sendiri. Hutang yang ditinggalkannya bertimbun-timbun. Buku tabunganku yang disimpan oleh ibu bahkan ikut hilang juga bersamanya. Ya, masa kecil kita sungguh-sungguh sangat tersiksa. Maka, jika memang aku mempunyai ayah, maka ayah itulah musuhku. Aryo! Mas, cukuplah Mas. Jangan kemana-mana players. Sandiwara Radio persembahan 97,5 Play FM Palembang bersama Teater Gabi 91 Universitas Sriwijaya akan segera kembali.